Yunpeno hebat sekali. Yunpeno hebat. Yunpeno hebat. Yunpeno hebat. Yunpeno pantas mewarisi rakyat Dewi Nyigelor. Murid kesayangan Xiaoyana. Bahkan jurus maut siku mematikan. Sudah dikuasai sempurna. Semangat. 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 Mari kita ucapkan selamat kepada Yunpeno. Berhasil meraih gelar juara turnamen wudhu. Semuanya menjadi Raja 3 gelar. Ibu lihatlah, Kak Feno keluarkan siku mematikan. Raih gelar Raja 3 gelar. Hebat sekali. Sudah. Nah, sehari-hari cuma berteriak. Seperti apa saja. Ibu, kenapa memangnya? Praktisi bela diri tak perlu formal. Aku ingin sepertimu. Jadi, nomor 1 dunia. Ping-ping aliansi bela diri Daxia. Nomor 1 di dunia. Kemampuan ibumu ini di depan kakek tidak ada apa-apanya. Beliau itu baru pemimpin bela diri sejati, nomor 1 di dunia. Kakek, kenapa aku tidak menyadari? Kakekmu itu sudah puluhan tahun menyepi. Kemampuannya sudah kembali ke asal. Jangan bilang kau masih muda. Aku sama sekali tak tahu kekuatan beliau sebenarnya. Kalau tidak, aku tak mungkin kirimmu dari jauh agar saat aku tak ada, beliau melindungimu. Bos ya, Nona, kita sudah sampai. Ibu, cepat turun. Aduh. Ibu, cepat jalan. Kau ini Aku tak sabar bertemu kakek. Siapa? pelan-pelan, terburu-buru. Kapan kau bisa dewasa? Wow, gerakan ini, aura ini, penampilan ini, kakek memang ahli dari segala ahli. Aduh, berhenti. Harus begini ku balas. Berani membalas. Caldano, kalau kau masih mau menipu, uang jajan cucu. Hari ini ku bunuh kau. Betul, tulangmu sudah tua rentak. Gigimu sudah mau habis. Masih melangkah jadi guru bela diri. Kau menipu cucuku. Akan kuhajar kau. Kalian para wanita tua benar-benar tidak berwawasan. Ini ku lakukan. Kemampuan membunuh musuh. Ada harga, ada kualitas. Omong kosong. Saudari, serang dia bersama hajar babak belur. Akan ku bunuh dia. Ibu, ini yang kau bilang. Nomor 1 di dunia. Aduh, sini, duduk. Ayah, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kakek, kenapa tadi tidak melawan? Kenapa dibiarkan begitu saja? Aduh, anak, kau tahu apa? Kakek kini, Master. Sekali aku bergerak, pasti mati atau cacat. Ini hanya masalah antar tetangga. Bagaimana kalau melukai mereka? Ayolah, aku baru saja melihat kakek di depan pintu. Dikejar-kejar nenek. Bilang saja, Master. Sudah, lupakan itu. Kenapa kalian datang hari ini? Sudah dipikirkan matang-matang? Mau menerima saranku pensiun, ya? Siapa bilang? Ibuku, sekarang adalah ketua asosiasi bela diri. Sebentar lagi, juga akan mewakili Daxia untuk menjadi juri di turnamen wudong tingkat internasional. Ayah, kau tahu, sejak aku jadi ketua asosiasi bela diri ini, aku banyak musuh. Kali ini, perjalanannya jauh. Aku tidak mungkin membawa Suni. Jadi, aku titipkan dia padamu. Aku tidak takut. Ibu, menurutku, seharusnya ibu mengajakku agar aku bisa melihat para ahli bela diri itu. Nanti, aku bisa mengalahkan mereka satu persatu. Hansuni. Kakek, tolong bujuk ibuku. Biarkan dia mengajakku. Kalian menambah pengalaman. Hai, mau ikut? Kakek juga tidak setuju kau ikut. Anak saja, setiap hari berkelahi, itu berbahaya. Kakek, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Gadis nakal, kau juga tidak boleh ikut setiap hari berkelahi terus. Sudah kubilang, jangan biarkan Suni belajar bela diri. Penderitaan kita belum cukup.
Ayah, Suni berlatih bela diri. Setelah aku kembali, kita bicarakan 8 negara bertanding kali ini. Aliansi bela diri lain, selain menjadi juri. Aku juga menyangkut pengembangan bela diri negara kita. Bagaimanapun, aku harus pergi. Hai, karena ini untuk negara, kau hati-hati. Ada Suni bersamaku, aku jamin tidak ada yang bisa menyakitinya. Terima kasih, Ayah. Hai, sekali masuk dunia persilatan, hidup jadi tidak bisa dikendalikan. Kakek, Ah, apa yang ada di dalam sini? Oh, ini sama seperti ruangan ini, sampah semua. Beberapa hari lagi dijual jadi sampah, biar tidak makan tempat. Tidak usah. Setelah dirapikan, mau latihan bela diri di sini. Berlatih bela diri? Ayo. Suni, bela diri itu tidak ada bagusnya. Lagi pula berbahaya. Kulihat bakatmu biasa saja. Jangan memaksakan diri, oke? Siapa bilang? Ibuku itu, Raja 9, gelar turnamen wudong. Mana mungkin aku tidak berbakat? Aduh. Kakek beri contoh biar kau tahu. Beda ahli bela diri dan diri. Biar kau tak mau belajar bela diri. Belajar bela diri bukan main-main. Ini soal hidup dan mati. Pukulan harus tepat, tenaga harus kuat. Diam bagai gunung, bergerak bagai petir. Ini pukulan ini 60 tahun tenaga dalam apa kau bisa menarik. Kakek, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tanganmu berdarah. Masih bilang tak apa. Cepat ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Cepat pergi. Bos, Putri Xiaoyana telah ditemukan. Sebelum pergi, dia sengaja mengirim putrinya ke ayahnya. Ayah Xiaoyana, ahli bela diri. Menurut penyelidikanku, dia hanya orang tua biasa. Sering dikejar dan diganggu oleh wanita tua tetangga. Sepertinya tidak bisa bela diri. Kalau begitu, segera kirim orang ke sana. Sebelum malam ini, bawa Putri Xiaoyana kembali. Baik. Royal Neya gelar turnamen wudong. Ketua Aliansi Bela Diri Dacia. Ayah Xiaoyana Sampah. Menarik. Coba kau lihat, berlatih bela diri itu berbahaya. Kau ini nanti di luar. Cari pekerjaan yang jujur, lalu cari pasangan yang becus. Jangan seperti ibumu. Kakek, apa semua orang berlatih bela diri? Sepertimu? Mimpiku melampaui ibuku. Mendaki puncak bela diri. Menjadi Raja 10 gelar yang belum muncul. Lihat apa? Cari masalah. Geng, harimau hitam. Cepat sekali datangnya. Kau tidak apa-apa. Kau yang menabrakku duluan. Matamu buta ya, kau. Saudara ini. Maaf ya. Jangan hiraukan gadis ini. Itu pergi pulang dengan kakek. Berhenti. Menabrak. Mau pergi begitu saja. Di dunia ini, tidak ada yang seperti itu. Saudara, kau mau bagaimana? Jangan sok akrab. Siapa saudaramu? Tabrak, bayar ganti rugi. 100.000. 100.000. Mending merampok. Lagi pula, kalian yang menabrakku duluan. Merampok uang mana ada cara secepat ini? 100.000. Memang agak banyak. Kita bicarakan baik-baik. Aku punya beberapa ratus. Ambil untuk minum, Teh. Kakek, Tidak ada masalah. Beberapa ratus?
Kami bukan pengemis. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Biarkan wanita ini bersenang-senang dengan kami. Uang ini kami bebaskan. Aku duluan. Aku sedang berapi-api. Gatal sekali. Mencari mati. Aduh, ternyata jagoan. Tapi aku, gadis sepertimu. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat serang aku. Lumayan juga. Tapi hari ini kau bertemu dengan Harpo. Cewek, lebih baik ikut aku pulang. Lepaskan. Bawa dia pergi. Saudara lihat. Sudah berkelahi. Emosi sudah mereda. Cucuku juga terluka. Bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Sialan kau, tua bangka. Cari mati. Cewek yang harimau hitam pasti dapat. Cepat pergi, Roman. Masalah ini bisa diselesaikan? Jangan harap. Saudara, tidak bisa diselesaikan? Kakek hati-hati. Saudara, tidak bisa diselesaikan? Tak sangka di pelosok desa ini masih ada ahli sepertimu. Tapi hanya denganmu tak bisa melindunginya. Selama aku ada, tak ada yang sentuh cucuku. Kalian dikirim oleh orang-orang yang mencelakai ibuku. Kita pergi. Kau. Cepat pergi. Pergilah. Kakek kenapa membiarkan mereka pergi? Kau tidak apa-apa. Tidak terluka. Kubilang jangan berlatih bela diri. Ini akibat latihan bela diri. Kenapa kau membiarkan mereka pergi? Kau masih muda. Tak mengerti. Jalan persilakan panjang. Lebih baik berteman daripada bermusuhan. Sisakan ruang untuk orang lain. Agar kelak berteknologi. Kita harus belajar. Meyakinkan orang dengan kebajikan. Kalau tidak, kau akan menyesal. Tapi bagaimana kalau mereka menyerang ibuku? Tenang saja. Ibumu. Meskipun bela dirinya biasa saja. Tapi jauh lebih kuat darimu. Dan kau ini? Halo, Nona. Gawat, ketua Yana menghilang. Apa? Ibuku menghilang. Sekretaris Wang, kenapa ibuku tiba-tiba menghilang? Aku juga tidak tahu. Tadi ini ketua Yana ke bandara. Tak lama ada kabar. Dia kecelakaan mobil. Saat ku bawa orang ke lokasi, ketua Yana menghilang. Agak dicari kemana-mana, tapi tak ada jejaknya. Di tempat kejadian hanya tertinggal ini. Jika ingin tahu Xiao Yana, datang ke arena tinju bawah tanah kota Jing. Jika lapor polisi, tunggu saja. Ambil jenazah Xiao Yana. Kamu kemana? Arena tinju bawah tanah? Jangan pergi. Arena tinju bawah tanah orang jahat berkumpul. Itu jebakan. Jika kau pergi, menyalahkan diri. Tidak, aku harus pergi. Jika tidak, ibuku akan celaka. Ada masalah, cari solusi. Coba pikirkan. Dengan kekuatan ibumu, siapa yang bisa menangkap? Kau tetap di rumah, duduk manis di sini. Soal ini, serahkan pada kakek saja, oke? Kau bukan orang bela diri. Tak punya koneksi kekuatan super. Ada apa yang bisa kau lakukan? Bapak tua, jangan bilang kau mau lapor polisi. Lapor polisi? Tidak boleh. Jika itu terjadi, ibuku akan celaka. Ya, ampun anakku. Kakek punya cara sendiri. Jangan khawatir. Kau di rumah saja duduk manis di sini. Kakek akan membawa ibumu kembali. Tidak mau. Putri kandungmu sekarang diculik. Kau malah menghalangiku menyelamatkannya. Lalu lapor polisi? Ayah macam apa kau ini? Kau ini benar-benar pengecut. Baik. Kau tidak berani pergi kan? Aku yang akan pergi. Kau bersembunyi di sini dan menikmati masa tua. Tenanglah, tenanglah. Lepas kau anakku. Mansuni, tenanglah. Hah? Aku harap tamparan ini kau bisa mengenai orang-orang jahat itu. Hari ini, apapun katamu, kakek takkan biarkan kau pergi. Lepaskan aku. Turunkan aku. Turunkan aku. Lepaskan aku. Kakek. Suni tak peduli kau memandang. Kakek takkan biarkan kau ambil risiko. Buka pintunya. Kakek bisa selesaikan soal ibu. Xiao Zeno, biarkan aku keluar. Bapak tua, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tetap di sini menjaga Suni. Urusan Yana, biar aku yang selesaikan. Baik. Tidak bisa meletakkan pisau di tangan. Tidak bisa membunuh semua kepala musuh.
Janjilah, jangan campuri lagi urusan persilatan. Jaga baik-baik anak itu. Amin. Aku hanya ingin menemani putri dan cucuku menghabiskan masa tua dengan tenang. Tapi kenapa selalu ada orang yang mencari mati? Suni, kakek pasti akan menyelamatkan ibumu. Kau di rumah saja. Jangan lari kemana-mana, mengerti? Suni? Celaka, anak ini pasti pergi ke arena tinju bawah tanah. Maksudmu, informasi dariku salah? Orang tua yang menjaga Putri Xiaoyana itu ahli bela diri? Kau tidak yakin? Nona, tempat ini dijaga ketat. Jika kita ingin masuk, sepertinya sulit. Takut apa? Hajar saja sampai masuk. Hajar sampai masuk? Hanya kita berdua. Bisakah? Tenang saja. Siku mematikan ibuku. Sudah aku kuasai. Melawan berandalan kelas Terry ini. Lebih dari cukup. Kau tidak takut kalau dia benar. Kalau benar, dia pantas mati. Orang tua saja tidak bisa dikalahkan. Benar juga. Kau pemilik tempat ini? Di mana ibuku? Ingin tahu? Bertahan hidup dulu. Hansuni, aku sudah lama menunggumu. Kau tahu aku akan datang. Bukankah itu sudah jelas? Maksudmu? Tentu saja, karena aku... menemani anak sepertimu memainkan drama sepanjang jalan. Benar-benar melelahkan. Sekretaris Wang, kau berkhianat pada keluarga Xiao. Jangan keras-keras. Aku bukan orang keluarga Xiao. Yana terlalu bodoh, tak salah. Tapi kau sama seperti ibumu, keras kepala. Kakekmu sudah memberitahumu, ini jebakan. Kau masih bisa. Aku tipu ke sini dengan beberapa kata. Jika Yana tidak menghilang, keluarga Xiao, ini jika jatuh ke tanganmu. Cepat atau lambat akan merosot. Diam kau. Tanda tangan ini, aku bisa mempertimbangkan demi hubungan kita dulu. Membiarkan mereka meninggalkan mayat utuh untukmu. Pengalihan ekuitas. Tujuan kalian grup Canggu keluarga Xiao. Ketua Yana, Ketua Aliansi Bela Diri selama 20 tahun. Manfaatkan kesempatan ini, mendirikan grup Canggu senilai ratusan miliar. Kue sebesar ini. Keluarga Xiao kalian tidak bisa memakannya. Saatnya untuk menyerahkan posisi. Cih, dalam mimpimu. Keluarga Xiao kalian benar-benar dicetak dari satu cetakan. Tidak akan pernah belajar menundukkan kepala. Tidak benar? Orang tua Xiao Zano itu sangat sampah. Kutebak dia. Sekarang pasti cemas, berguling-guling di tanah kan? Aku tidak izinkan kau menghina kakek. Karena dia tidak mau menandatangani. Hades, bantu dia. Oke, aku sudah lama ingin belajar keterampilan keluarga Xiao. Aku tidak tahu seberapa kemampuan Ketua Yana. Jikuazai, Seweki, Sepehcimu, kuharap nanti kau bisa bertahan lebih lama. Jangan biarkan aku membunuhmu dengan mudah. Lumayan. Aku masih bisa bersenang-senang. Hades, hati-hati. Jika sampai terbunuh, kontraknya bisa gagal. Tidak masalah. Kami hanya butuh sidik jarinya. Hidup atau mati, tidak masalah. Tinggalkan mayatnya. Ada banyak ruang untuk manipulasi. Dengar, cewek. Sekarang harapan terakhirmu untuk hidup sudah hilang. Siapa mati, siapa hidup, belum pasti. Raja 9,
gelar yang diajarkannya padamu. Siku mematikan berantakan. Sekarang giliranku. Aku akan melawanmu. Hansumi, jika aku beritahu Xiao Zano tentang kematianmu, akankah orang tua itu, kamu jantungnya langsung meninggal? Semua akan berakhir. Kaki, maafkan sih. Aku salah. Mau berkelahi? Kalau begitu, lawan aku. Suni, jangan takut. Kakek di sini. Xiao Zano. Dia itu Xiao Yana, ayahnya yang tersayang itu. Kau kakek? Betul, ini kakek. Lihat, kalian tidak pernah bilang kakek ini. Cina? Aduh, bagaimana ini? Kakek, cepat pergi. Ini jebakan. Tujuan mereka mendapatkan Gup Qianggu keluarga Xiao. Kakek tahu? Kau tahu kenapa masih datang? Kau tidak takut mereka menghabisi keluarga Xiao? Aduh, jalan mereka ini tak bisa jerat kakek. Kau, Zhang yang sombong. Aku menahan mereka. Kau cari kesempatan kabur. Pergi ke asosiasi bela diri Daxia. Kali bangkit. Ayo, anak baik, baik sekali hatimu pada kakek. Tidak perlu repot begitu. Kakek, sekarang bukan waktunya sombong. Cepatlah melarikan diri. Melarikan diri saja. Keluarga Xiao baru punya kesempatan. Kabur? Kabur kemana? Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Kau Xiao Zano. Kau mengenaliku? Kalau begitu mudah, ayo, cepat berlutut. Minta maaf pada cucuku. Lalu beritahu aku keberadaan putriku. Kenapa harus? Kenapa harus? Karena suasana hatiku sedang baik, tidak ingin membunuh kalian. Kakek, bukankah kau bilang mengutamakan kebajikan? Iya. Aku ini memang sudah pensiun, tapi belum sepenuhnya. Sekarang ada yang menindas putriku dan cucuku. Tentu saja kakek tidak bisa membiarkan mereka. Sepertinya kalian sudah memutuskan menggunakan nyawa untuk meminta maaf. Kau ini kakek tua bangka. Masih mengira dirimu itu ahli bela diri seperti Raja Sembilan Gelar. Orang tua di wilayahku. Naga pun harus tunduk. Harimau pun harus berbaring. Bahkan jika Xiao Yana datang sendiri, jangan harap bisa keluar. Dasar keluarga bodoh. Hari ini kalian kakek dan cucu tinggal di sini saja. Baiklah, hari ini aku akan bermain dengan kalian. Aduh, kakekmu, aku sudah tua, tidak suka berkelahi. Jadi, aku coba sabar, tapi kalian ini cari mati. Sungguh, belum pernah kulihat. Orang tua, kau pikun ya. Lihat sekelilingmu. Aku penguasanya. Kau di bawah aku. Biarkan aku pergi. Itu lelucon. Kakek, kau gila. Daripada sombong, lebih baik kau pergi. Memang pantas jadi ayah Xiao Yana, walaupun tidak punya kekuatan Raja 9 Gelas. Tapi kesombongan ini, keras kepala ini, benar-benar sama.
Apa ini? Ayah harimau mana mungkin punya anak anjing? Jangan omong kosong. Hades, bunuh dia. Anjing tua, sudah tua. Tinggal di panti jompo. Ya apa? Hanya mati lebih cepat. Anak muda sekarang mulutnya besar. Entah bagaimana kemampuannya. Tak bisakah kau bertahan dari serangan ini? Kakek, kau gila. Aku saja tak bisa mengalahkannya. Mau kalahkan dia sekali serang? Keluarga Xiao tak punya siapa-siapa. Entah anak kecil atau orang tua. Kau, Ayah. Jangan terlalu gegabah. Ayah, kakek tak izinkanmu bela diri. Takut kau terlibat. Perseteruan dunia persilatan, perkelahian akan disesali seumur hidup. Ayah, tapi karena kau sudah terlanjur masuk, kakek masih punya satu pesan untukmu. Terhadap musuh, harus sekali pukul langsung membunuh. Hari ini, kakek akan memperlihatkan apa itu seni bela diri yang sesungguhnya. ini adalah siku mematikan. Bela diri sejak awal adalah teknik membunuh. Kau cari mati. Sekarang giliran kau. Kenapa diam saja? Serang dia. Bunuh. Dasar bodoh, bangun, bangun semua. Serang. Apa yang kau lakukan? Jangan lari. Ada apa? Bicaralah setelah aku mengalahkan. Aduh, kakek, ternyata ada sisi yang begitu kuat. Beri aku petunjuk tentang putriku, atau mati. Tidak heran kau ayah Yana, penuh kejutan. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi jika kau pikir ini sudah berakhir, kau sangat salah. Kau masih punya kartu as? Tidak bisa dibilang kartu as. Tapi ada orang seperti Hades. Aku punya 30 orang. Mereka semua berjaga di luar sekarang. Selama aku memberi perintah, mereka semua akan menyerbu masuk. Mencabik-cabik kau dan cucumu. Kalahkan 30 anak buah itu, baru selesai, kakek. 30 orang. Sekuat Hades. Sehebat apapun kata mungkin, melawan sejuta orang. Kau pikir kau ibuku? Tuni, batas kakek adalah 108. Jangan khawatir. Kakek kau kembali. Tiga menit. Kakek membawamu pulang. Tak heran kau ayahnya Xiao Yana. Aku berjanji memberimu dan cucumu pemakaman ayah. Siapa menang? Siapa kalah? Belum tentu. Sudah sampai begini. Keras kepala ada gunanya. Aku sarankan, lebih baik tanda tangani kontrak ini. Asal kau setuju, melukai diri sendiri, kami bisa pertimbangkan. Biar kau bawa mayat orang tua itu pergi dari sini. Bagaimana? Jangan bermimpi. Gimana, Xiao?
Hanya karena kecerobohanmu, kau sudah dalam kesulitan. Masih mau membuat kakekmu tidak tenang. Apa kau tidak merasa bersalah? Xiao Zano memang hebat, tapi sehebat apapun dia bisa melawan berapa orang? 5, 10, atau 20? Orang-orang di luar itu tidak punya belas kasihan. Jika kau tunda sebentar lagi, kakekmu takkan utuh lagi. Dengarkan saran kakak, tanda tangani. Ini baik untukmu dan semua orang. Terlambat. Selesai? Tidak dengar? Suara di luar sudah berhenti. Semua sudah berakhir. Xiao Zano mati. Apa? Hari ini, grup Qiangwu diganti pemilik. Rencana indahmu sepertinya gagal. Kakek. Mustahil. Apa yang masih kau punya sekarang? Kau hanya punya satu kesempatan. Katakan petunjuknya atau mati. Wah, aku masih punya banyak uang. Aku bisa berikan semuanya padamu. Mohon lepaskan aku. Cepat katakan di mana ibuku. Aku kira keluar ke Shao. Hanya andalkan ketua Yana. Yun Seno. Tadi sangka, masih menyembunyikan orang sehebat kau. Kak Yun Seno. Seno, akhirnya kau datang. Kalau kau tidak datang, kami akan dipukuli sampai mati oleh orang tua ini. Sampah. Hanya perlu sidik jari. Sampai aku harus turun tangan sendiri. Sungguh bukan salah kami. Siapa sangka orang tua itu sangat hebat. Semua sampah. Jadi, kalian tidak berniat menyerahkan grup Qiangwu? Yun Seno, hilangnya ibuku. Apa kau yang melakukannya? Hah? Tidak memanggil kakak lagi? Betul. Ketua Yana ada di tangan. Yun Seno, kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Ibuku mengajarimu bela diri selama 10 tahun. Memperlakukanmu seperti anak sendiri. Bahkan menerimamu murid terakhir. Begitukah caramu membalasnya? Jangan bicara seolah aku berutang padamu. Selama ini, aku telah memenangkan berapa banyak kejuaraan. Aku telah menghasilkan banyak uang untuk hanya pertukaran keuntungan. Kenapa bahas hubungan gurumu? Brengsek. Hari ini, aku akan membersihkan sampah demi ibuku. Hansuni, aku sarankan kau jujur. Kalau kau membuatku kesal, kau mungkin tidak akan melihat Yana lagi. Apa yang kau inginkan? Agar kau melepaskan ibuku? Seharusnya kau sadar diri dari dulu. Keuntungan grup Qiangwu terlalu besar. Aku sangat menginginkannya. Asal kau tanda tangan kontrak pengalihan saham ini. Ku lepas sibuk. Bagaimanapun, kita pernah jadi guru dan aku juga tak ingin mendapatkan reputasi membunuh guru. Aku kira kau orang yang pintar. Perintah Peno. Bunuh Xiao Yana. Jangan. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Aku tanda tangani. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Kakek, apa yang kau lakukan? Jika kau begini, ibuku akan mati. Apa nyawa ibuku tidak lebih penting dari ini? Bodoh, jangan panik. Coba pikir, jika ibumu tertangkap, dia bisa memaksa Yana menandatangani kontrak. Kenapa repot-repot menjeratmu? Yun Seno, kau menipuku. Nyaris saja. Nyaris saja. Di mana ibuku? Aku sudah mengatur kecelakaan, menyiapkan 100 lebih penyergap. Aku sangka dia lolos. Memang Raja 9 gelap. Tapi dia terluka parah sekarang. Tidak tahu di mana. Mungkin sudah mati kehabisan darah. Siapa tahu? Ibuku pasti baik-baik saja. Kau akan mati saat dia kembali. Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Awalnya ingin sebelum rapat dewan mendapatkan saham grup Qiangwu agar jadi ketua sementara.
sah, dan berkuasa. Tapi sekarang tidak masalah. Xiao Yana hidup atau mati, tak ada yang tahu. Rapat dewan besok. Keluarga Xiao cuma punya kau. Tak bisa menekan mereka. Saat mereka berebut ketua, sampai berdarah-darah. Ku bereskan kekacauan. Hasilnya tetap sama. Jadi, jika aku mengalahkanmu, keluarga Xiao akan aman? Coba saja. Ayo kita coba. Kakek, jangan. Yunfeno, aku tidak akan biarkanmu berhasil. Lihat saja nanti. Pergi. Coba saja. Tuan Yun, kenapa tadi tidak langsung membunuh mereka? Bodoh. Sebelum dapat perjanjian pengalihan saham, keluarga Xiao tidak boleh hancur. Jika tidak, semua aset grup Qiangwu akan dibekukan. Aku tidak dapat apa-apa. Gak bukan karena kalian tidak becus, tidak perlu aku turun tangan. Aku tahu aku salah. Xiao Yana, aku sabar di sisimu selama 10 tahun. Baru dapat kesempatan ini, aku takkan menyerah. Besok adalah saatnya aku berjaya. Kenapa tak biarkan aku bertindak? Tangkap Yunfeno. Kakek, Yunfeno Raga, regelar turnamen Wudong. Kau pikir dia Hades? Seperti petarung pasar gelap. Jika kau melawannya, kau takkan tahu matimu. Bahkan jika tidak ada Yunfeno, pemegang saham lain akan bertindak. Kau bisa bunuh mereka semua. Apa yang harus kulakukan? Ibuku tidak ada. Grup Qiangwu tanpa pemimpin. Stabilkan internal grup. Mencari sisi wrong. Identitas dan status setara ibuku. Atau bahkan lebih ibuku. Tampil. Dukung terbuka keluarga Xiao. Pimpin grup Qiangwu. Apa kau punya kandidat? Ya. Punya. Ketua Perkumpulan 9. Kepala keluargamu. Mutisa. Siapa? Mutisa. Kenapa, kakek? Apa kau mengenalnya? Aku, Mutisa pernah bersumpah, laki-lakiku entah lebih kuat dariku atau lebih pintar dariku, sepertinya. Aku telah bertemu, Tuan Xiao. Apakah sisa sudi menjadi pasanganmu seumur hidup? Tidak kenal. Apa kau yakin dia bisa membantu? Bukan itu? Apa dia sehebat itu? Keluargamu sudah ada ribuan tahun. Statusnya tinggi di dunia bela diri. Beberapa tahun lalu, dia reformasi besar. Menyatukan Perkumpulan 9. Legenda hidup. Tokoh bela diri terkemuka. Jika ada bantuan, masalah kita bisa diselesaikan mudah. Oh. Hanya saja. Hanya saja apa? Keluargamu sudah menutup diri 20 tahun. Tak pernah bertemu orang luar. Mencari bantuannya sulit sekali. Jika tidak ada token khusus, mungkin bahkan tidak bisa masuk gerbang. Tidak hebat, tapi banyak formalitas. Bukan begitu. Aku dengar kepala keluargamu disakiti pria brengsek. Jadi dia menutup hati, menghindari orang. Aku benar-benar tidak tahu siapa brengsek yang buta itu. Aduh, Suni, kau tidak bisa mengatakan itu. Orang-orang sezaman dengan Mutisa bisa menjadi kakekmu. Berani menghina senior? Kenapa senior? Dia pantas dimarahi. Jika bukan karena dia, mana mungkin kepala keluargamu menghindari orang? Urusan pria dan wanita tak bisa dipaksa. Sebaiknya aku tidak tahu siapa dia. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Ini token keluargamu. Kakek, kau kenal Tisa? Kakek, kau kenal Tisa? Dari mana asal token ini? Aku ingat dulu untuk mengganjal meja. Tak lama kemudian menghilang. Entah siapa anak nakal itu membuangnya ke atas sana. Ini token keluargamu. Coba aku lihat. Aku juga tidak tahu. Mungkin dulu ibumu yang meninggalkannya. Benarkah? Tentu saja. Aku orang tua ini. Bagaimana aku kenal tokoh legendaris seperti itu? Benar juga. Kepala keluarga Tisa mana mungkin suka orang tua sepertimu? Kau mau kemana? Tentu saja ke keluargamu minta bantuan. Hah? Celaka. Suni, kita benar mau ke keluargamu? Sudah sampai sini. Kalau kau takut, kembalilah. Berhenti. Tanah terlarang keluargamu, orang luar dilarang masuk. Xiaoyana, Ketua Asosiasi Bela Diri Dakria. Langsung Putri Xiaoyana menghadap kepala keluargamu. Keluarga Xiao kesulitan. Ibuku menghilang misterius. Grup Qiangwu tanpa pemimpin. Mohon kepala keluarga bisa bantu. Maaf, ada perintah dari keluargamu. Tidak akan ikut campur urusan luar. Silakan kembali. Suni,
Lihat, mereka tidak mau membantu. Kenapa repotkan mereka? Benar kan? Ikut kakek pulang. Kakek punya cara untuk masalah dewan direksi. Ayo, aduh, bisa apa kau? Aku tahu kau tak ingin aku dan ibuku berlatih bela diri. Berharap grup Changwu diganti pemilik. Tapi takkan ku biarkan barang keluarga Xiao direbut orang luar. Kalau kau takut pergi saja sendiri. Tidak butuh bantuanmu. Hei, kau tidak tahu wanita itu? Betapa mengerikannya dia. Cukup. Ini tanah terlarang keluargamu. Bukan tempat kalian bertengkar. Jika tidak pergi, jangan salahkan aku. Lihat, mereka tidak menyambut kita. Ayo, pergi. Aku tidak mau pergi. Lancang, bawa dia pergi. Tunggu. Aku punya token keluargamu. Berhenti. Siapa Xiao Zanu? Xiao Zanu kakek. Ibuku Xiao Yana. Kalian bisa masuk. Tapi ketua kami sedang berkelana di luar negeri. Aku perlu menelpon untuk konfirmasi. Kalian bisa masuk dulu. Dan menunggu. Baik, terima kasih. Ketua, keluarga Xiao datang. Ketua, Xiao Zano datang. Akhirnya sadar? Suruh orang tua itu tunggu di Villa Puncak Awan. Ketua, tidak bisa. Dia datang dengan gadis kecil. Dan minta bantuan. Tidak apa? Tidak jalan. Aku dengar terkait hilangnya Xiao Yana. Grup Changwu makin besar, makin banyak masalah. Keluarga Xiao mungkin sudah jatuh. Tercerai semua orang. Berani menyentuh priaku. Sudah bosan hidup? Tidak heran keluargamu masih berlatih selarut ini. Pantas bisa kendalikan perkumpulan 9. Kekuatannya sangat kuat. Kuat apanya? Sekelompok pajangan, tidak berguna sama sekali. Kau bilang apa? Aku bilang ini sekelompok pajangan, tidak berguna sama sekali. Memang tidak berguna sama sekali, kan? Kakek, diam. Maafkan aku, kakekku ini bicara sembarangan. Bukan itu maksudnya. Berkumpul. Kakek, jangan banyak bicara. Kita datang minta bantuan. Kau mau mencelakakan keluarga Xiao. Apa kau pikir tanpa mereka, keluarga Xiao bisa selamat? Kenapa kalian di sini? Tidak menyangka kan? Tuan Muda Veno tahu satu-satunya kesempatan kalian hanya kepala keluarga kita. Kami datang untuk bekerja sama dengan keluargamu. Sepertinya tanpa kami bertindak, kalian sudah selesai. Lapor komandan. Siap berkumpul. Mohon instruksi. Kalian semua murid yang keluargamu latih cermat. Hari ini ada yang bilang gerakan kalian hanya pajangan. Apa yang harus kita lakukan? Lawan! Lawan! Bapak tua, kau bilang gerakan murid keluargamu hanya pajangan. Benar. Bagaimana kalau memberi kami sedikit petunjuk? Hah? Sepertinya tidak baik. Tidak berani? Atau takut kami terluka? Bukan begitu. Aku hanya takut kepala keluargamu terlalu menyebalkan, aku takut padanya. Tenang saja. Keluargamu kalah, kami tak akan mengadu. Hari ini, jika kau bisa, kalahkan murid keluarga kami. Apapun permintaanmu dari keluarga. Aku atas nama kepala keluarga. Benarkah? Sungguh terlalu percaya diri. Apa kau pikir hanya kalian berdua tua muda ini bisa lawan tim keluargamu? Bukan urusanmu. Diam, kau yakin? Asalkan aku mengalahkanmu. Tak perlu kalimu Tisha. Kau bersedia membantu. Kau yakin? Asal aku bisa mengalahkanmu. Tak perlu kali, Mutisa. Kau harus bisa mengalahkanku. Jika tidak bisa, tulang-tulang tuamu ini akan tertinggal di sini. Xiao Zano, cepatlah. Komandanmu sudah memberimu kesempatan. Bagaimana kalau dia setuju? Iya, bukan mungkin menang, tapi masih bisa menang. Lelucon, orang tua, pilih saja satu dari tim keluargamu. 10 kali lebih kuat dari Hade. Kau pikir kalahkan Hade? Kau jadi ahli bela diri. Komandanmu, kakekku sudah tua. Dia tidak akan kuat. Jika kau benar-benar ingin bertarung, aku bisa menggantikannya. Tidak bisa. Kau akan kalah jika naik. Jika kau kalah saat kepala keluarga mereka datang, aku tidak akan tahan. Seolah-olah kepala keluargamu menyukaimu. Seolah kau takut dia akan mengejarmu. Kau pikir kau ini siapa? Tokoh bela diri? Pahlawan tak tertandingi? Bagaimana kau tahu? Kakek, waktunya. Masih bercanda? Kau akan mati jika naik sekarang. Ibuku sekarang tidak ada kabar. Grup Changwu dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana denganku? Mudah saja. Cari pohon, gantung diri. Semuanya selesai.
Hemat biaya peti mati. Diam kau. Berani omong kosong lagi. Kubunuh duluan. Jangan khawatir. Demi tidak bertemu kepala keluarga mereka, kakek akan cepat selesaikan. Tidak akan menahan diri. Waktu sempit, tugas berat. Ayo sedang. Apa katamu? Aku bilang waktu sempit, tugas berat. Sedang bersama. Oh ya, kau juga. Dia nanti tidak mengingkari. Mencari mati. Aduh, maaf. Agak berat tangannya. Takutnya nanti malah jadi ruwet. Tunggu apa lagi? Ayo sini. Di mana mereka? Kau tidak ada. Aku takut mereka membuat masalah. Biarkan mereka di dalam. Berkeliaran. Sesuka hati. Sekolah keluarga kita? Kau ingin ikut campur dalam urusan keluarga Xiao. Kau mengajariku. Tidak berani. Tabur genderang, bunyikan lonceng. Kumpulkan semua murid kembali ke gunung. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh pria aku. Baik. Bagaimana mungkin? Ini adalah komandan pasukan keluargamu di seluruh Daxia. Dia termasuk yang terbaik. Dikalahkan orang tua ini. Kumas satu tendangan. Mungkinkah komandanmu sengaja mengalah karena berhati lembut kau? Kau berhenti. Cewek, kau tak punya harga diri. Bukankah sudah disepakati? Jatuh, jangan bangun lagi. Mutisa, apakah ini yang diajarkannya pada kalian? Dina, aku boleh. Dina, kami jangan. Apa yang kau tunggu? Serang. Habisi dia! Ayo. Komandanmu, aku mohon berbelas kasihan. Aku minta maaf padamu atas nama Zakti. Kau jangan turun selebar dia. Terlambat. Orang tua di keluargamu itu benar-benar mencari mati. Komandanmu jelas-jelas melihat dia sudah tua dan menarik serangannya. Dia tidak tahu berterima kasih. Sudah cukup dia menyerang. Dia berani memprovokasi. Kepala keluargamu. Seperti kakek mencari mati. Keributan sebesar ini, Veno sendiri pun harus menghindarinya. Apalagi dia. Orang tua yang hampir mati ini. Benar-benar. Benar-benar apa? Mencari mati. Xiao Zano, kau belum mati. Jangan mendekat. Aku tamu terhormat keluargamu. Kalau kau sentuh aku, kepala keluarga Tisat akan biarkanmu. Kami pegang token kepala keluargamu. Kamu terhormat. Jika kau sentuh kami, kepala keluarga kita takkan biarkanmu. Mutisa, ini merepotkan. Aku agak takut padanya. Kau juga takut? Kau juga tahu takut? Tahu, jika kau berani menakuti cucuku lagi, akan kubuat kau masuk neraka. Kakek kau tidak apa-apa. Aduh, kakek baik-baik saja. Oh lihat kan, aku benar. Mereka cuma omong kosong. Aduh, cewek, kalah taruhan harus terima. Jangan mau mengingkari. Lonceng awan, kepala keluarga sudah kembali. Mutisa sudah kembali. Cepat ikut aku pergi. Xiao Zano, kau lumayan. Berani kalahkan tim keluargamu dan komandanmu. Itu cuma keberuntungan. Melihat celah mereka. Tapi sekarang keberuntunganmu habis. Pukul orang mau kabur. Tak semudah itu. Apalagi yang kau pukul orang keluargamu dan tamunya. Kau yakin sekali dia datang untuk menghukumku? Mungkinkah dia datang merayakan ulang tahunmu? Ulang tahunnya belum tiba. Bagaimana kalau kita rayakan hari kematianmu dulu? Apa yang terjadi? Kepala keluarga bisa kau tidak tahu. Para anggota keluargamu ini dipukul oleh orang tua ini. Bibi? Maaf, aku tidak berguna. Jangan salahkan komandanmu. Semua karena Xiao Zano si tua bangka mengandalkan yang pernah membaca buku rahasia bela diri, menyadari kelemahan komandanmu. Itu membuatnya berhasil. Komandanmu memang hebat. Salahkan saja Xiao Zano, si tua bangka licik. Kau, yang mereka sebut si tua licik itu. Kepala keluargamu, kakekku. Tidak sengaja, dia hanya impulsif sesaat. Yang impulsif dan menghancurkan tim keluargamuku. Jika dia lebih impulsif lagi, bukankah dia akan melenyapkan seluruh keluargamuku? Tidak akan. Aduh,
Kau sudah setua ini. Kenapa masih menakut-nakuti anak? Lancang. Kakek, kau gila? Bukankah kau takut pada kepala keluargamu? Kenapa kau masih memprovokasi? Karena dia sudah datang. Kenapa takut padanya? Kau tahu diri. Cepat lagi keluar, Yamu. Kurung Xiaojian si tua itu. Tusuk tulang pipanya. Agar tak bikin masalah lagi. Belum bertanya, kalian ini? Kepala keluargamu. Halo, saya Sekin Grup Changwu. Atas perintah Veno. Untuk negosiasi kerjasama denganmu. Oh, ternyata orang dari grup Yangwu. Beraninya kau onar di keluargamuku. Maksudmu kepala keluargamu? Kau si tua bangka ini, kukira kau akan bersembunyi sampai mati. Kalau tahu begini, lebih baik aku sendiri yang bertindak dan langsung membunuh mereka semua. Kepala keluargamu kakek kalian. Kenapa memanggil kepala keluargamu? Naka, panggil nenek. Nenek. Nenek? Aduh sayang. Jauh lebih kuat dari kakek kau. Mungkinkah menolak kepala keluarga Tisa di 20 tahun lalu kakek? Lama terjumpa. Langsung menyerang pribadi. Keluarga Xiao ada masalah, ku dengar. Perlu bantuan? Kepala keluarga dia. Apa syaratnya? Menikah denganku? Cari tempat untuk hidup dengan baik. Dan besarkan Yana. Amin. Aku ini orang yang membawa sial. Pasti akan membawa masalah untukmu. Masalah yang kau timbulkan padaku kurang, ya? Suni, ikut aku pulang. Bibi, dialah orangnya. Kau biarkan dia pergi begitu saja. Keluargamu pergi. Selama keluargamu tidak ikut campur, cepat atau lambat, grup Changwu akan jadi milik kita. Tak perlu singgung keluargamu. Pergi? Oh, Grup Yangwu, Yun Peno. Xiaoyana menghilang. Jabatan ketua kosong. Aku ingin bantuan kalian. Untuk menduduki kursi ketua, bagaimana menurut kalian? Aku wakil ketua, senioritasku. Seharusnya aku ketua. Kau ini siapa? Berani merebut dariku. Dengan semua yang hadir, kalian semua sampah. sombong. Sekarang, bolehkah aku jadi ketua? Boleh. Silakan duduk, Veno. Bagus. Aku suka orang yang tahu diri. Bantu aku hari ini. Ku beri hadiah. Berotom, kemaafkan. Berani dukung Hansuni, mati. Tenang saja, perjamuan ini menunggu Hansuni, si anak itu datang. Aku sudah tahu, kau punya wajah naga. Nanti kau harus menjaga kami ya. Tentu. Hansuni datang! Wah, bukankah ini Nona Suni? Begitu lesu? Apakah kau tidak tidur semalaman? Saat Xiaoyana ada, keluarga Xiao punya sandaran. Gadis kecil ini pasti sulit tidur. Kau ini siapa? Pantas duduk di sini. Hanya karena aku, Putri Xiaoyana, ketua grup Changwu. Selain mengandalkan nama ibumu, kau tidak berguna. Kalau cewek ini ganti Xiaoyana, kau mau surat kami masih bersama. Aku usul pemecatan Hansuni dan Yung Fen, oke, ketua baru. Aku setuju. Dewan Direksi setuju dengan suara bulat. Ketua baru adalah aku. Ini surat kuasa, ditandatangani ibuku, untuk mencegahnya kecelakaan. Disiapkan khusus untukku. Ketua Aliansi Bela Diri. Pemilik grup Changwu punya hak veto. Yun Seno bahkan, jika kau merebut kekuasaan, tak berguna. Kau tak bisa merebut barang keluarga Xiao. Surat kuasa omong kosong apa itu? Pernahkah kalian mendengarnya?
Aku bertahun-tahun di aliansi bela diri. Aku belum pernah mendengar tentang surat kuasa apapun. Surat kuasa ini jelas dipalsukan Hansuni sendiri. Sama sekali tak ada efek hukum. Aku tahu, kalian tidak akan mengakui. Song Mira, Departemen Hukum, menandatangani surat kuasa. Disaksikan olehnya. Nona, ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Lindungi keluarga Shaw. Untung ada surat kuasa. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana melindungi keluarga Shaw. Song Mira beritahu mereka, apakah surat kuasa itu benar atau tidak. Para direktur, surat kuasa ini. Itu palsu. Apa? Itu palsu. Apa? Song Mira bukankah ini? Kau berikan padaku tadi malam? Aku tidak mengerti. Apa yang kau katakan? Aku. Han Shuni, demi menjaga posisi ketua, kau memalsukan surat kuasa. Kau membodohi kami, semua anggota dewan. Kau melanggar hukum. Aku mewakili semua anggota dewan. Akan memenjarakanmu. Kau suruh dia berikan padaku? Tujuannya menghancurkanku. Baik, Hansuni. Bagaimana aku harus bicara padamu? Jebakan jelas ini tak kau lihat? Jatuh 2 kali di lubang yang sama? Kau bodoh. Xiao Yana punya putri sepertimu. Bukankah kehancuran keluarga Xiao hanya masalah waktu? Tak tahu malu. Pemegang saham. Hari ini dia bisa menyerangku. Besok dia bisa menyerang kalian. Dijajah orang hina yang tak tahu terima kasih. Pengkhianat. Apa kalian tidak takut? Hansuni berhenti berusaha. Keluarga Xiao sudah runtuh. Bahkan dewa pun tak bisa menolong. Jangan terburu-buru. Bunuh saja kamu, masalah keluarga Xiao kan selesai. Sudah kuduga, hari ini ada yang kurang. Ternyata kau, bapak tua. Oh, iya. Apakah kemarin kau pergi ke rumah keluargamu bersama Hansuni? Keluargamu yang mana? Tentu saja, yang menyatukan perkumpulan 9. Sayang sekali. Mereka berdua seperti anjing, yang terusir dari rumah. Benar. Aku melihat sendiri, mereka tidak tahu diri. Membuat kepala keluarga, kisah-muci marah. Sekarang di dunia bela diri, semua orang membenci mereka. Berani sekali menyinggung keluargamu. Grup Changwu kami tidak sebanding. Raksasa sebenarnya. Keluarga Xiao tamat. Kalian, kenapa? Apa yang kukatakan tidak benar? Mungkinkah kau punya kemampuan memanggil kepala keluargamu? Coba panggil saja. Jika hari ini kalian bisa membawa orang keluargamu, aku, Yun Peno, akan mundur dan taksin ke keluarga Shaolan. Bagaimana? Kenapa kau yakin dia tidak bisa? Kepala keluargamu, Mutisha, atas undangan keluarga Xiao, datang memenuhi undangan. Kepala keluarga Tisa datang. Kamu manggilku apa? Nenek. Halo, sayang. Soal keluarga Xiao, keluargamu tanggung jawab. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kepala keluarga Tisa, kau sangat mendominasi. Kenapa? Kau punya masalah. Urusan grup Changwu-ku. Kapan giliran keluargamu ikut campur? Brengsek. Kau berani tidak hormat pada keluargamu? Bunuh Yun Peno sebagai peringatan. Pantas berani mengkhianati guru, punya kemampuan. Aku akan turun tangan sendiri demi putri ini membereskan masalah. Apa? Kepala keluarga Tisa mau turun tangan? Bantu keluarga Xiao. Situasinya pasti. Yun Peno pasti mati. Kau dan aku salah pilih pihak. Kita akan menemaninya mati. Kepala keluarga Tisa, aku sarankan jangan ikut campur. Jika tidak, kau mati tak tahu sebabnya. Yun Peno, kau punya kemampuan. Tapi keluarga Xiao tanggung jawabku. Tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Kekuatan kita seimbang. Aku menghancurkan keluarga Xiao, tidak melihat kekuatan. Bahkan jika seni bela dirimu kuat, kekuatan keluargamu besar. Kau tidak bisa melindungi mereka. Apa maksudmu? Xiao Yana tak hanya pemilik grup Changwu dan ketua asosiasi bela diri, tapi juga praktisi bela diri. Lalu kenapa? Keluargamu turun tangan. Paling banyak hanya bisa melindungi grup Changwu. Konflik
Anda praktisi bela diri. Keluargamu tak bisa campur. Ini surat tantangan khusus menantang ketua. Kumpulkan 3 pengurus, 8 aliran bela diri jadi saksi. Hari ini, aku menantang Xiao Yana. Surat tantangan keluar. Pertarungan sampai mati. Yun Feno ingin menyeret Xiao Yana dari altar. Aku ingin melihat tanpa perlindungan. Status ketua asosiasi bela diri. Seberapa lama grup Jiangwu bisa bertahan? Yun Feno, kau licik. Ibuku menghilang. Bahkan sengaja kirim surat tantangan. Ingin dia kalah tanpa tanding? Membuat surat tantangan Xiao Yana. Kalau tidak puas, bicara dengannya. Ingin posting surat tantangan sukses. Harus disetujui oleh 3 pengurus. 3 pengurus itu, ibuku mengangkat mereka. Mereka takkan setuju. Kenapa kau yakin? Mereka takkan setuju. 3 paman Yun Feng berani hianati guru. Ingin kirim surat tantangan ke ibuku. Hukum dia cepat. Kami setuju Yun Feno menantang ketua Yana sebelumnya. Kalian gila ya? Kalian diangkat ibuku. Kenapa berkhianat? Sunik, 10 hari lagi. 8 negara bertanding di Daxia. Yana menghilang sekarang, jabatan ketua kosong. Asosiasi bela diri Daxia tak bisa tanpa pemimpin. Lagi internasional. Kalau kalah, Daxia akan kehilangan muka. Dunia bela diri Daxia juga akan hancur. Hanya Yun Feno yang bisa diandalkan. Kami juga terpaksa melakukan ini. Takut apa? Aku akan wakili keluarga Xiao. Yang kutantang Xiao Yana. Kau tak bisa bantu. Licik sekali. Surat tantangan Hansuni siap. Kau terima tantangan. Kalah. Kau tolak tantangan, kau kalah. Menyerah saja. Tak repot. Tidak merepotkan kok. Surat tantangan ini, keluarga Xiao. Terima. Kakek, kau gila? Ibuku hidup atau mati? Tadi ketahui. Bagaimana dia bisa bertanding? Surat tantangan ini ada aturannya. Kerabat saudara bisa bertanding menggantikan. Benar kan? Maksudmu kau akan menggantikan Xiao Yana? Tidak bisa, kakek. Yung Feno kuat. Bertarung melawan Tisa. Imbang. Apa kau mau mati? Kau rakyat desa Jealous, Xiao Zhan. Jika kau prima, bisa bertarung. Benar, kekuatan fisik menurun. Sedangkan kondisimu menurun. Yun Feno sedang dalam puncak kejayaannya. Kau pasti kalah. Raja 10 gelar. Omong kosong apa itu? Dalam sejarah turnamen wudong, tidak ada sebutan Raja 10 gelar, paling banter Xiao Yana. Raja 9 gelar saja. Tapi, Yun Feno telah menerima warisan sejati, siapapun yang bertarung hanya mencari mati. Dengarkan Suni saja. Jangan memaksakan diri. Sudah setua ini. Dia ingin jadi ketua. Biarkan saja. Lebih baik ikut aku kembali ke keluargamu. Aku akan menghidupi kalian. Siapa bilang aku yang akan bertarung? Xiao Zano, kau sengaja mempermainkan kami. Pertandingan internasional sudah dekat. Masih mau buat masalah? Kakek, sudah cukupkah kau membuat masalah? Kau tidak ingin keluarga Xiao baik. Keluarga Xiao, masih ada kau? Terima tantangannya. Kalahkan bajingan itu. Aku? Oh, Xiao Zano, jika kau bertaruh, aku akan menanggapinya serius. Tapi jika tidak, aku bisa remukkan dengan satu tangan. Mungkin sekarang Suni tidak bisa mengalahkan. Selama aku melatihnya, dia pasti bisa mengalahkanmu. Aturan pertarungan. 7 hari lagi. Aku ingin lihat kemampuanmu. Tidak perlu 7 hari, 3 hari cukup. Baik, 3 hari. 3 hari lagi, kita bertarung sampai mati. Kita pergi. Aduh, ada barang yang ketinggalan. kakek. Yun Feno itu sangat kuat. Mana mungkin aku bisa mengalahkannya? Kau tak ingin keluarga Xiao baik-baik saja. Kali ini kau keterlaluan. Sunyi tidak disukai. Tapi kau tak bisa menjebaknya seperti ini. Kenapa kau seperti anak? Tidak punya otak. Suni, Yun Feno itu kecil. Dia bukan apa-apa. Percaya pada kakekmu, kakek pasti bisa membuatmu mengalahkannya. Kakek, aku ingin lampaui ibuku. Tapi aku tahu, sebenarnya aku tak punya bakat bela diri. Ibuku bilang, meski berlatih bela diri seumur hidup, takkan bisa terkenal di dunia. Aku tidak terima. Ibumu salah soal ini. Dia sendiri juga setengah-setengah. Jangan khawatir selama ada kakek. 3 hari lagi, kau pasti bisa berubah total. Katakan padanya. Mulai sekarang,
Baik makan atau tidur, pakailah ini. Kakek, apa isinya ini? Ini namanya baju zirah, pelatihan bela diri. Tidak berat, hanya 500 kaki lebih. 5. Yang siang, sampai 3 hari lagi. Sebelum jam 12 siang, kau harus memakainya 24 jam. Dengarkan kakek. Apakah ini berguna? Ini dasarnya. Jika kau tak pakai, kau tak bisa lanjut. Oh. Aku sudah memakainya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ikut aku. Hah? Bukankah kita akan berlatih bela diri? Kenapa membawaku ke sini? Berlatih bela diri. Ini setidaknya 100 kaki lebih. Sini, pegang. Omong kosong, kamu megangnya dengan mudah. Kau bisa? Aku bisa. Bisa. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya, bajak ladang sayur ini 2 kali. Membajak tanah. 3 hari lagi. Itulah hari surat tantangan. Kau menyuruhku mencangkul. Apa gunanya? Metode untuk menang ini sudah kuajarkan. Mau berlatih atau tidak, terserah kau. Aduh, grup Kiangwu ini kau mau warisi. Aku tidak peduli. Satu lagi, rompi ini harus dipakai 72 jam. Kalau tidak, sia-sia. Berlatihlah dengan baik. Helgi, semangat. Kita minum teh di sana. Berlatih yang benar. Semangat sini. Semangat. Aduh. Zano, Suni masih muda. Kau gunakan cara yang sangat ketat padanya. Tidak bisakah kau lebih lembut? Anak ini, biarkan dia tumbuh dewasa perlahan. Manja sejak kecil. Tak pernah menderita. Manfaatkan kesempatan ini melatihnya. Semoga dia lebih dewasa kali ini dan belajar. Meski begitu, dia tetaplah seorang anak. Anak dan cucu punya rezeki sendiri. Kita tidak bisa menjaganya seumur hidup. Sifatnya mirip sekali dengan keluarga Xiao. Keras kepala dan pantang menyerah. Sudah berapa banyak menderita? Sudahlah. Jangan marah lagi. Aku sudah menghindarimu selama 20 tahun. Jangan mengeluh padaku saat bertemu. Baiklah. Aku tidak akan mengeluh. Semua terserah padamu. Soal Liana. Kau harus lebih memperhatikannya. Aku mengerahkan mata-mata keluargamu. Mengkari seluruh kota. Pasti bisa menemukan Yana dan melindunginya. Oke. Aku tenang jika kau yang bertindak. Aku heran sebelumnya. Yun Feno, meski kekuatannya tak buruk, tapi selama kau tak terima surat tantangan, dia tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kau menerimanya? Sekarang aku mengerti. Kau sengaja menunda waktu untuk menjaga keselamatan Yana. Bukan hanya kita yang mencari Yana. Yun Feno juga mencarinya. Sekarang dia terluka parah. Jika anak gua Yun Feno menemukannya duluan, Yana mungkin lebih berbahaya. Sekarang cari cara untuk menahan Yun Feno dan mengalihkan perhatiannya. Baik, aku akan segera mengatur orang untuk mengerahkan semua orang keluargamu. Pasti bisa menemukan Yana. Kerahkan semua murid. Keluargamu cari Yana. Awan hitam meliputi kota. Aku sudah mengaturnya. Selama kita menemukan Yana, kita pasti bisa memusnahkan semua pengkhianat ini. Baik Yun Feno maupun orang-orang tua dari aliansi bela diri. Mereka bukan ikan besar. Aku khawatir di belakang mereka ada konspirasi yang lebih besar.
Suni, kau sudah mencangkul semalaman. Istirahatlah. Kakek tak bisa bilang aku harus mencangkul tanah 2 kali. Sudah sehari semalam. Belum selesai. Biar ku mati buru-buru. Kelelahan tidak baik. Minum air dulu. Ini. Aduh, lihatlah. Bukankah ini nona keluarga Xiao? Apa yang kau lakukan? Mencangkul. Apa maumu ke sini? Tentu saja mengantarkan surat tantangan. Ini kan sopan santun, kau tidak berani menerimanya, kan? Memang jadi lebih tenang, tapi sia-sia saja. 3 hari lagi baru bisa membasmi seluruh keluarga Xiao. Rasanya sehari serasa setahun. Tapi penampilanmu ini, mungkinkah kau tahu tidak akan menang? Dan lebih awal beradaptasi dengan kehidupan bertani. Kau, apa maumu? Suni, mereka memprovokasimu. Jangan impulsif. Tidak menarik. Menurutku, kalian sebaiknya menyerah saja. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pergi. Dia sekarang sudah jadi. Pura-pura pengecut tidak semenarik dulu. Pergi. Semangat. Cepat pergi. Kepala Perguruan Hong Kuan, Hong Yun, bersama semua murid mengucapkan selamat kepada Yun Feno karena menduduki asosiasi bela diri. Yun Feno sudah sukses. Jangan lupakan kami. Kalian semua berjasa. Aku tidak pernah memperlakukan buruk kepada mereka yang berjasa. Yun Feno keras kepala. Kalau bukan karena Yan Ran hilang, bagaimana mungkin dia dipilih sebagai ketua? Pertandingan internasional akan segera tiba. Memilih Yun Feno adalah pilihan terakhir. Han Suni tidak becus. Yang menyebabkan ketua Yana menghilang. Tidak ada penerus. Suni tidak bisa. Aku percaya Zano. Dia bisa terima tantangan. Pasti ada cara kalahkan Yun Feno. Pengurusku sarankan kau menyerah. Tidak tak realistis itu, Kemarin. Menurut saya, perguruan keluar show. Coba tebak apa yang dilakukan Han Suni. Tentu saja berlatih dengan rajin. Salah besar. Tahu dia lakukan apa? Ketika kami versi Kemari, dia sedang mencangkul, beradaptasi dengan kehidupan bertani. Keluarga Xiao Senpai. Han Suni memberi hormat kepada pengurus. Han Suni, tak kusangka kau datang. Pengkhianat guru berani datang. Kenapa tidak berani? Hari ini, aku akan mengharumkan nama keluarga Xiao. Baik, ada jalan ke surga. Kau tak mau. Ada pintu ke neraka. Kau malah masuk. Karena kau ingin mati. Aku akan kabulkan. Baik. Pengurus. Mulai. Aku umumkan pertarungan hidup mati. Surat tantangan dimulai. Dua hari tak bertemu, lumayan juga. Bisa melawanku beberapa ronde. Jangan omong kosong. Hari ini aku akan membersihkan keluarga demi ibuku. Baik. Mari kita lihat. Apa kau punya kemampuan itu? Berikan kesempatan, kau tak berguna. Aduh, Suni tidak bisa lepas. Janji 3 hari, tidak boleh kurang sedetik pun. Berkata-kataan. Ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa. Suni bisa menanganinya sendiri. Suni tidak bisa melepasnya. Sudah disepakati 3 hari. Tidak boleh kurang 1 detik pun.
Aduh, cukup beruntung. Tidak jatuh. Suni, menyerahlah. Kau bukan lawan Yunfeno. Yana hanya punya satu putri. Kau tidak boleh celaka. Diam. Hari ini, di ring ini, hanya orang mati yang bisa turun. Hansuni pasti mati hari ini. Itu kataku. Hansuni lumayan juga. Kaki Xano agak mampu sampai kau bisa bertahan 5 menit di bawahku. Sayang sekali. Hari ini, kau harus mati. Ci, kalau mau bertarung, bertarung saja. Kenapa banyak bicara? Dengar tidak, lonceng kematian ini berbunyi untukmu. Suni, cukup. Bisa dilepas. Apa keluarga Xiao ini sudah gila? Apa gunanya melepas baju? Mungkinkah baju itu bisa membatasi kemampuan? Tidak mungkin. Berat lebih dari 5 kilogram di punggung. Bertarung sama saja mencari mati. Kalau baju itu benar ada gunanya. Bagaimana mungkin dia dan Yunfeno bisa bertarung seimbang? Bajuku ini beratnya 250 kilogram. Bagaimana mungkin? Kita latihan puluhan kilogram. Dia bawa pingsan kilogram. Bagaimana dia bertanding? Jika dia berkata jujur, mungkin Yunfeno yang kalah. Omong kosong. Lengan dan kaki sekecil itu, mana mungkin dia pikul 500 kilo? Pasti cuma kawan kamu. Benar? Atau tidak coba sendiri saja? Jangan banyak bicara. Aku tidak peduli berapa ratus kilogram. Hari ini kutunjukkan beda antara jenius dan berbakat. Jurus andalan Xiaoyana Siku mematikan sejak Yunfeno rebut. Sudah ratusan pertandingan. Tiap siku mematikan digunakan. Lawan pasti mati mengenaskan. Suni, menyerahlah. Kau bisa mati. Suni, gunakan siku mematikan. Gunakan jurus keluarga Xiao, kalahkan dia. Kau juga berani pakai siku mematikan? Mencari mati. Yunfeno! Tidak mungkin. Kau ini. Bagaimana bisa kau menang? Aduh, sudah kalah ya, sudah. Kau tidak bisa menerima kekalahan? Belum selesai. Pertarungan hidup mati berlanjut hingga mati. Selesai tangan kosong. Masih ada senjata. Tangan kosong saja bisa menang, apalagi senjata. Ini adalah pusaka asosiasi bela diri Golok Naga Hijau. Beratnya ribuan kati. Yunfeno, kau sama sekali tidak ingin Suni menang. Siapa suruh tak periksa senjata? Naik ke medan perang. Tak lihat senjata. Mati pantas. Mau bertanding? Kalau mau, angkat golokmu. Kau tidak cepat menyerah. Bertanding? Hanya sebuah golok. Siapa bilang aku tidak bisa mengangkatnya? Omong kosong, golok berat 1000 kati. Otot dan latihku ini belum tentu bisa gerakkan. Gadis kecil sepertimu, bagaimana bisa mengangkatnya? Suni, menyerah saja. Golok ini ribuan kati. 100 tahun terakhir, belum ada yang bisa mengangkatnya. 1 dari 1 kemungkinan. Kau bisa angkat, tapi ayunkan golok lebih berat. Mengangkatnya saja tidak ada gunanya. Yunfeno, sudah pikirkan bagaimana caranya mati? Bagaimana mungkin? Golok itu berat, ribuan kati. Dia lahir dengan kekuatan dewa, bisa mengangkatnya mudah. Pasti begitu. Putri Xiaoyana lahir dengan kekuatan dewa. Itu masuk akal. Oh, begitu. Jika begitu, dia pukul mundur Yunfeno dengan 1 pukulan, hanya karena dia kuat. Aku sangka Suni punya kekuatan dewa. Sekarang asosiasi kita terselamatkan. Bagus. Hansuni, bagaimana jika kau kuat?
Bela diri itu tentang membalikkan 1000 kati dengan 4 ons. Kau pikir angkat golok? Kau menang melawanku di depan kekuatan. Sebenarnya, kekuatan dewamu tak berarti. Ayo, Betharu. Kenapa banyak bicara? Bertele-tele bukan laki-laki. Kau mencari mati. Hari ini, aku akan membalas untuk ibuku. Kau. Dosa pertama, tidak menghormati guru. Dosa kedua, mengkhianati guru dan leluhur. Dosa ketiga, mengganggu asosiasi, penuh kekacauan. Ketua, aku Hong Yun bersumpah setia kepada keluarga Xiao. Bersumpah setia kepada keluarga Xiao. Orang bermuka dua, nanti aku bereskan kalian. Nyawamu untuk ibuku hari ini sebagai permintaan maaf. Suni, hati-hati. Siapa itu? Xiao Zano, kita bertemu lagi. Itu kau belum mati. Betul. Dulu, lukanya tidak terlalu dalam. Tuhan masih memberimu kesempatan menyisakan nyawamu. Kau berani muncul lagi di depan umum. Kakek, siapa dia? Pembunuh nenek. 40 tahun lalu, aku petinju kontrakannya. Waktu tanding, dia suruh aku pura-pura kalah. Aku menolak. Dia menyimpan dendam. Mengirim pembunuh, membunuh nenekmu. Kemudian untuk melindungi Yana, aku menyembunyikan identitasku. Tapi dia berhasil menemukanku jejak. Supaya aku nurut. Dia pakai nyawa Yana dan Isa. Mengancamku. Akhirnya, aku membunuhnya. Aku pikir tebasan itu membunuh, tak kusangka. Kau masih hidup hingga hari ini. Xiao Zano bertahun-tahun. Aku menunggu hari untuk membalas dendam. Sekarang, rencana akan segera berhasil. Aku bisa membunuhmu sekali. Bisa membunuhmu 2 kali. Ternyata ini kakek yang sebenarnya. Dulu saya lalu kukira dia tak berguna. Cenggu. Putrimu ada di tanganku. Lepaskan aku dan kembali patuh. Jika tidak, Xiao Yana pasti mati. Ya, baru seperti anjing baik yang patuh. Apa kau bilang? Coba katakan sekali lagi. Selamatkan Yana dulu. Di mana ibuku? Kalau tidak, aku bunuh kau. Suni, lepaskan. Tidak mau. Akhirnya tahu ibu di mana. Tak bisa lepas begitu saja. Dia berani ambil risiko. Muncul di sini, berarti dia punya rencana cadangan. Bahkan demi keselamatan ibumu. Jangan gegabah. Xiao Zano, kau masih sama hati-hatinya. Detak jantungku terhubung dengan bom. Selama jantungku berhenti, Xiao Yana akan diledakkan mati. Ayo, bunuh aku. Dengan begitu, kau tak akan pernah melihat Xiao Yana lagi. Ya, biarkan dia bebas begitu saja. Baiklah, karena kau ingin balas dendam, maka aku akan berikan nyawaku. Asalkan lepaskan Yana, hidup atau matiku, terserah padamu. Kamila, aku tidak setuju. Rencana ini sangat menggiurkan, tapi dibandingkan dengan rencanaku, sama sekali tidak ada apa-apanya. Lalu apa yang sebenarnya kau inginkan? Pertandingan bela diri internasional sudah dekat. Besok, Daxia akan mengadakan pertemuan dengan peserta dari luar negeri untuk pertukaran persahabatan. Ini adalah siaran langsung global. Xiao Yana sebagai ketua asosiasi bela diri harus hadir. Jika dia absen, itu akan mempermalukan negara. Dia akan menjadi pengkhianat Daxia. Yang aku inginkan, keluarga Xiao kalian menjadi tikus jalanan. Dibenci semua orang. Keluarga Xiao, kalian sangat kuat. Apa gunanya? Yang menanti kalian hanyalah kemusnahan.
Tamat, benar-benar tamat. Aku kira mereka ingin mendapat posisi ketua. Tak disangka mereka ingin menghancurkan keluarga Xiao. Pertemuan besok, bukankah hanya perlu hadir ketua asosiasi bela diri? Suni memenangkan tantangan. Biarkan dia menggantikan Yana. Bukankah itu boleh? Masalahnya tidak sesederhana itu, asosiasi bela diri. Akhirnya di bawah pengawasan Raja Naga, pergantian ketua harus dilaporkan. Disetujui Raja Naga berkekuatan hukum. Ikuti prosedurnya. Aku akan mengurusnya. Jarak ke pertemuan, 13-an jam. Masih ada waktu. Percuma kepala keluarga Ciza. Raja Naga sangat sibuk. Kau harus buat janji dulu. Baru bisa bertemu 3 hari lagi. Tidak akan sempat. Satu-satunya cara kini, selamatkan ibuku. Tapi di mana ibuku? Halo? Apa? Yana ditemukan. Di mana ibuku? Laut Timur, Pulau Iblis. Pulau Iblis terpensil dikelilingi laut, penuh ular dan serangga beracun. Seluruh saksi, para penjahat bela diri yang paling kejam. Semuanya dipenjara di Pulau Iblis. Di sana adalah tempat di luar hukum. Sumber daya pulau terbatas. Orang-orang saling berebut. Sekarang yang hidup di pulau, iblis dari para iblis. Bahkan aku tidak berani bilang bisa keluar dengan selamat. Pergi ke Pulau Iblis, sama dengan mati. Yana di penjara di sana, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku yang akan pergi. Suni, kau tidak boleh pergi. Kau punya tugas yang lebih penting. Aku pergi ke Pulau Iblis. Tidak bisa. Di sana sangat berbahaya. Bahkan kau akan celaka. Aku tidak setuju. Aduh, ini bukan lagi urusan keluarga Xiao. Kompetisi internasional. Demi kehormatan Daxia, aku harus pergi. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Jadi kita berdua bisa saling menjaga. Itu tidak bisa. Tinggal di sini, urus semuanya. Jika aku tidak bisa kembali, setidaknya kau di sini. Acara besok sangat penting. Kuharap kalian ulur waktu selama mungkin. Tunggu aku kembali. Suni, meskipun kau belum jadi ketua, orang luar tidak tahu. Besok, tampil sebagai ketua. Suni mengaku sebagai ketua. Yun Feno pasti memanfaatkan ini dan mempersulitmu. Dukung Suni dengan segala cara. Xiao Zano, pergilah dengan tenang, meski harus mengorbankan nyawa kami. Kami tidak akan membiarkan Suni menderita. Bisa, jika situasinya di luar kendali dan aku belum kembali, aku ingin kau melindungi Suni, bawa dia ke tempat terlarang keluargamu dan jangan campuri urusan duniawi lagi. Baik, aku akan menjaganya. Suni, kakek sudah tua, tidak tahu bagaimana bergaul dengan kalian, tapi takut kau bertindak gegabah. Jadi belakangan ini selalu mengendalikanmu. Ini salahku. Membuatmu merasa tidak nyaman. Sebentar lagi akan jadi hari dewasamu. Kakek berjanji padamu, jika aku tidak bisa kembali untuk hari dewasamu, kakek pasti membawa ibumu kembali. Kakek, maafkan aku. Aku yang tidak mengerti. Baiklah, tunggu saja. Tidak apa-apa. Aduh, apa yang kalian lakukan? Aku kan pasti kembali. Sudah, waktu ketat dan tugasnya berat. Aku harus segera pergi. Tuan, kenapa kau sebarkan berita Xiao Yana? Dikurung di Pulau Iblis? Biarkan dia mati di sana. Bukankah itu lebih baik? Kau tidak mengerti. Pulau Iblis sangat berbahaya. Hanya Xiao Zano dan Mutisa bisa menyelamatkannya. Xiao Zano. Dia tinggalkan Mutisa untuk pimpin. Memasang jebakan di Pulau Iblis. Menunggu Xiao Zano masuk perangkap. Xiao Zano dan Xiao Yana akan mati. Tuan, bagaimana dengan Han Suni? Di sisinya Mutisa kan? Keluargamu kuno tak bisa diremehkan. Masih ada pihak lebih kuat. Aku janji dengan keluarga Tokugawa dari Fusang. Mereka bertanggung jawab menghancurkan Mutisa. Keluarga Tokugawa. Itu dewa bela diri. Keluarga Tokugawa Shino. Betul, aku gunakan keuntungan grup Jiangwu 5 tahun untuk menukar dewa bela diri. Sehebat apapun Mutisa, bukan lawan dewa bela diri. Ternyata begitu.
Tuan sangat pandai berhitung. Ini belum seberapa. Besok undang semua media. Buat publisitas sebesar mungkin pertukaran. Besok keluarga Xiao pasti kalah. Mutisa kalah dari Dewa Bela Diri. Tuan kau tak hanya ingin hancurkan keluarga Hu, juga keluarga Mu. Hilangkan masalah masa depan. Kau mengikutiku sudah lama. Kau juga sudah berkembang. Tuan sangat bijaksana. Aku kagum. Pergilah. Baik. Xiao Zanu, semua yang kau lakukan padaku harus dibayar oleh orang-orang terdekatmu. Wanita cantik sekarang makin tua makin teras. Kulihat mobil A8 ini masih menyimpan pesona. Hei! Wanita jelek berani menggigit kuku bunuh kau! Pecundang, kalau berani lepaskan aku, lihat bisa kubunuh kau atau tidak. Kau benar-benar kurang ajar. Sudah jadi tahanan masih berani sombong. Buka kurungannya. Tapi bos bilang, harus menunggu Xiao Zano datang. Tunggu apa? Sebelum Xiao Zano datang, aku akan lampiaskan nafsu pada wanita ini. Cepat! Jangan sentuh aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jangan sentuh aku! Kau mau apa? Biar kuku gak merasakan. Bagaimana rasanya Raja 9 gelar? Dasar binatang! Aku tahu kau menunggu Xiao Zano. Semua ahli di Pulau Iblis menunggunya. Xiao Zano pasti mati kalau datang. Pergi kau! Jangan sentuh aku! Benarkah? Aku datang. Ayah, ayah, cepat pergi. Ini penyergapa. Ayah, kau dari mana? Sudah datang. Jangan harap pergi. Tangan awan. Kaki pincang. Tangan emas. Panglima Utara. Tangan laba-laba. Raja aneh. Tendangan angin hitam. Golok darah. Jejak hantu. Dan kau, tangan hantu. Pulau Iblis, 10 iblis besar sudah tiba. Kalian benar-benar memberi Xiao Zano kehormatan besar. Mau bagaimana lagi? Kami ini dibuang ke Pulau Iblis. Berkat jasa Xiao Zano. Jangan bicara omong kosong. Ku beritahu Xiao Zano, hari ini adalah hari kematian. Aku sudah tua. Tidak tahan melihat darah. Hari ini, aku hanya ingin nyawanya. Jika kau tidak ingin mati, sekarang cepat lari selagi sempat. Kami bersepuluh, bertempur 20 tahun di Pulau Iblis, baru bisa menonyong. Kau 20 tahun hidup nyaman. Bela diri merosot. Beraninya kau bilang mau bunuh kami. Nanti bunuh dia. Aku ingin menjadikan kepalanya sebagai teman minum. Jangan rebut. Kepalanya milikku. Aku ingin menjadikan kepalanya untuk meramu, Bu. Kepala Xiao Zano. Bunuh dulu, baru bicara. Sekarang serang bersama. Bunuh dia. Hai. Karena kalian semua keras kepala, maka aku akan kabulkan. Aku akan mengirim kalian ke neraka. Sombong.
Tugas kami hanya menahan kau. Agar kau tidak bisa menghadiri pertemuan. Tugasku selesai. Yana, Ayah, bagaimana? Bagaimana? aku baik-baik saja, Ayah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah, di kedalaman Pulau Iblis, Laut Timur. Sepertinya tidak bisa menghadiri pertemuan. Tidak apa-apa. Dengan aku kita bisa sampai. Tidak apa-apa. Selamat datang! Diselenggarakan Daksya. Pertukaran Seni Bela Diri Internasional. Undang Ketua Asosiasi Bela Diri Daksya. Ketua Asosiasi Bela Diri Daksya, anak kecil. Di mana Xiaoyana? Di mana dia? Aku Putri Xiaoyana Hangsu. Ketua baru Asosiasi Bela Diri. Ternyata Putri Ketua Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Karena Putri Ketua Xiao akan menggantikan posisi ketua. Itu wajar. Dia berbohong. Dia sama sekali bukan ketua. Dia berbohong. Ketua Yana. Apa maksudnya? Pergantian ketua adalah urusan negara. Harus 3 bulan sebelumnya mengumumkan penerusnya, juga harus disetujui oleh Raja Naga, baru dianggap berhasil. Kau tak mengumumkan, kau tak dapat persetujuan Raja Naga. Ketua macam apa kau ini? Pergantian ini khusus. Asosiasi. Lapor ke Raja Naga. Formalnya. Hansuni ketua baru. Sah dan sesuai aturan, ya? Sepertinya kau baru percaya setelah terbukti. Dokumen rahasia Asosiasi Bela Diri. Tertulis jelas. Masa jabatan Xiaoyana 20 tahun. 20 tahun, situasi apapun. Tak bisa ganti ketua. Sekarang dari Xiaoyana, akhir masa jabatan, masih 3 bulan lagi. Jadi, ketuanya tetap Xiaoyana. Kau menyamar sebagai ketua di pertemuan internasional. Kau anggap perwakilan negara, wartawan. Seperti bodoh. Apa yang dia katakan itu benar. Jika kau mengaku sekarang, itu hanya kesalahanmu sendiri. Jika kau keras kepala, lalu ketahuan, keluarga Xiao akan musnah. Bagaimana menjawab? Pikirkan baik-baik. How are you? Aku juga merasa tertipu. Kami datang ke sini bukannya melihat ketua rapat, malah melihat badut mencari perhatian. Inikah cara kalian menjamu tamu? Di mana Xiaoyana? Cepat keluar sekarang! Kau dengar tidak? Di mana Xiaoyana? Kenapa belum keluar juga? Di mana ibuku? Kau lebih tahu dari aku. Banyak sekali wartawan di sini. Jangan asal menuduh di sini. Aku hanya beri kalian 1 jam. 1 jam tidak keluar, Musang akan menyerang Daksya. Aduh, ini akan jadi masalah internasional. Situasinya sangat genting sekarang. Xiaoyana masih belum muncul. Apakah dia sebegitu sombong? Mungkinkah harga dirinya lebih penting dari kewibawaan negara kita? Cukup Yun Feno sengaja memprovokasi. Apa maksud? Aku anggota Asosiasi Bela Diri. Aku bertugas mengawasi. Ini menyangkut situasi internasional. Kenapa? Kalian 3 orang tua masih mau melindungi Hansuni? Kau. Xiaoyana adalah guruku. Setahuku, dia bukan tipe yang mengabaikan kepentingan umum. Mungkinkah Xiaoyana menghilang? Keluarga Xiao sengaja menyembunyikannya. Nona, apakah yang dia katakan itu benar? Benar. Tapi ibuku dijeblok oleh mereka dan sekarang ditahan di pulau itu. Omong kosong. Ketua Yana Raja 9 gelar. Orang nomor 1 bela diri Daksya. Siapa berani memenjarakannya? Kau sengaja menjebakku. Mengalihkan perhatian. Apa yang aku katakan? Pengawas bisa bersaksi. Betul. 3 orang tua ini. Jelas-jelas budakmu. Tentu saja, apapun yang kau katakan, itulah yang mereka katakan. Baik. Karena kau mengatakan, aku yang merancang penculikan Xiaoyana. Dengarkan. Apa kata anggota asosiasi bela diri lainnya? Yun Feno selalu menghormati Ketua Yana. Tidak mungkin mengkhianati guru. Perilaku Yun Feno
kita melihatnya. Aku menjamin dengan reputasiku, Yun Feno tidak akan memenjarakan Ketua Yana. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apalagi yang ingin kau katakan. Ini dari Istana Raja Naga. Istana Raya Naga, Komando Raya Naga, mewakili kehendak Raya Naga. Kau bilang aku menculik Xiao Yana? Biarkan semua orang melihat siapa yang berbohong. Hansuni merusak pertemuan pertukaran bela diri. Kejahatan yang tak termaafkan. Semua orang sudah mendengarnya, kan? Hansuni, apa hukumanmu? Hansuni, kau telah melakukan kesalahan besar. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Karena kau sendiri mempengaruhi tata letak keluarga Xiao selama beberapa dekade. Bisa kutanya bagaimana kau selesaikan masalah ini? Kau salah sendiri. Kita semua menderita karenamu. Jadi dia aku bunuh diri. Untuk minta maaf sekarang. Mati saja. Kesalahanku sendiri. Kutanggung sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Coba kulihat siapa yang berani menyakiti Suni. Aku kepala keluargamu. Mutisa, siapa berani sentuh Suni? Keluargamu pemimpin perkumpulan 9. Bahkan Raja Naga menghormati kau. Hansuni kurang ajar di pertemuan ini. Ternyata ada keluargamu. Mutisa, ini soal nama baik Naxia. Hari ini aku tak akan biarkan kau melindunginya. Hari ini, aku akan melindunginya. Coba saja sentuh ya. Aku hanya perkumpulan 9. Berani lancang di depan negara kami. Negara kecil, berani menyebut diri negara besar. Sungguh menggelikan. Berani menghina kami. Mati kau. Nenek. Bela diri Daxia hanya ini. Mungkinkah ini yang disebut Dewa Bela Diri? Bahkan Mutisa bukan tandingannya. Dunia bela diri akan dikuasai Fusang. Binatangku bunuh kau. Kau akan mati juga. Ya, kakiku datang. Kalian semua mati. Ini cewek sepertinya kau takkan punya kesempatan itu. Berani lukai orang. Akan kubuat kalian mati tanpa dikubur. Suni, kakek datang. Tidak apa-apa. Bagaimana lukamu? Aku tidak apa-apa. Nenek lebih parah. Tokugawa Seng adalah dewa bela diri. Aku terluka parah melawannya. Kau hati-hati. Dewa bela diri kecil ini bukan apa. Saat dia memutuskan untuk menyerang kalian, mereka sudah mati. Xiao Zano, kau belum mati. Hanya 10 orang jahat ingin membunuhku. Kau meremehkanku. Kau kembali sendiri. Itu berarti kau tidak menyelamatkan Yana. Tanpa Xiao Yana, keluarga Xiao akan dihancurkan. Kau pasti kecewa. Siapa bilang Yana tidak akan datang? Hai. Maaf, membuat kalian menunggu. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Asosiasi Bela Diri, Xiao Yana. Dengan meriah. Bukankah Xiao Yana dikurung di Pulau Iblis? Kenapa bisa muncul di sini? Aku juga tidak tahu. Pulau Iblis Laut Timur, jaraknya ribuan kilometer dari sini. Bagaimana mungkin mereka bisa kembali? Aku tahu, Xiao Yana ini palsu. Palsu? Kau benar-benar bisa berkhayal? Yana. Tenang saja, Ayah. Asli atau palsu akan terbukti. Silakan gesit, tidak bertele-tele.
Dia adalah Xiaoyana asli. Sekarang, siapa yang masih berpikir? Aku bukan Xiaoyana. Wakil Asosiasi Bela Diri Daxia, menyambut kalian semua. Aku tidak menjabat tangan dengan sampah. Aku jijik padanya. Pejuang bela diri punya harga diri. 3 hari lagi, di atas ring. Kau masih bisa sombong begini. Lebih cepat lebih baik. Sebaiknya di sini saja. Kita bertanding. Tuan, sekarang rencana sudah gagal. Menurutku, kita harus hentikan rencana dan cari jalan lain. Kau tahu apa? Xiaoyana terluka. Kelihatannya hebat saja. Tokugawa Seno punya dewa bela diri. Bisa membunuh Xiaoyana di atas ring. Kesempatan ini tak boleh dilewatkan. Betul. Kau, Yana mewakili Daxia. Pertukaran persahabatan dengan Futa. Menunjukkan gaya negaraku. Tuan Tokugawa, bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah. Sekarang, atau 3 hari lagi, hasilnya sama saja. Kau tetap akan mati. Ketua Yana, Tuan Tokugawa sangat provokatif. Sebagai ketua, tidak akan menghindarkan. Baik, lawan saja. Aku terima tantangan. Pakaianku tidak nyaman. Tunggu aku ganti baju dulu. Aku paksa kau dengan nama negara. Hari ini kau pasti akan mati. Ibu, ada apa? Tidak masalah besar. Yana terluka parah. Tadi demi membuktikan identitas, memaksakan diri. Sekarang sudah kelelahan. Sulit untuk melawan. Pantas saja mereka terus mendesak. Mereka ingin membunuh ibuku. Ibu tidak boleh setuju pertandingan itu. Kau bisa mati. Di mana berada? Lakukan tugas, ibu bisa mati. Tapi bela diri Daxia. Tidak boleh dipermalukan. Sudah. Bisakah kalian tidak membuatku khawatir? Hanya dewa bela diri kecil? Kenapa begitu tertekan, Yana? Tenang saja, selama ayahmu masih di sini, langit tidak akan runtuh. Pertarungan ini, aku yang akan melawan. Ini pasti pertarungan yang paling seru. Dewa bela diri lawan Ketua Asosiasi Bela Diri Daxia. Mari sambut kedua belah pihak. Tepuk tangan meriah. Bukankah itu ketua asosiasi bela diri? Kenapa kakek tua membiarkan kakek tua bertarung? Dewa bela diri. Bukankah ini mencari mati? Biarkan dia mati. Jangan mempermalukan Daxia kita. Turun! Turun! Orang tua di sini tidak ada hormat kepada orang tua. Kali ini kau pasti mati. Penjahat mati karena banyak bicara. Mau bertarung? Bertarung saja. Jangan banyak omong. Ayo. Bega! Lumayan. Memang dewa bela diri. Bahkan Xiao Zano bukan lawannya. Bisa mati di tangan dewa bela diri. Xiao Zano beruntung. Kami akui kau lumayan hebat. Tapi hanya lebih kuat dari bela diri kuno tadi. Di mataku, kau tetaplah semut. Ini teknik terkenal kakekmu. Ciku mematikan. Xiao Zano. Mustahil. Bahkan dewa bela diri tidak bisa membunuh Xiao Zano. Jalan, Xiao Zano, kau sulit dibunuh. Xiao Zano. Ah, tidak. Kakek Zano. Aku salah. Mohon ampuni aku. Baiklah. Dialah yang memaksaku melakukan semua ini. Aku juga korban. Kakek Zano. Kau khianati guru. Dosamu tak terampuni. Aku tidak bisa mengendalikanmu, Yana. Guru.
Guru, aku salah. Guru, mohon ampuni aku. Guru, aku benar-benar menyesal. Guru. Kesalahan takdir bisa dimaafkan. Kesalahan sendiri tidak bisa diampuni. Nyaman sekali. Siapa? Hai! Hai! Apakah pembunuh bayaran seromantis ini? Tidak heran bintang negara bisa menghindar. Bos Yun ini sudah mati. Siapa yang mengirimmu? Ingin tahu? Kalahkan aku dulu. Terlalu parah. Aku akan memberimu udara segar. Bisa. Tidak heran pria yang kusukai. Setelah bertahun-tahun masih begitu hebat. Aku akan mengikutimu seumur hidup. Lihat kemana kau bisa lari. Tidak lari, tidak lari. Tuni, kemarilah dan temui nenekmu. Jangan lari.